Semangat pagi, mari kita mempelajari training manajemen lingkungan. Sistem manajemen lingkungan mencakup persyaratan dan panduan pelaksanaan. Berdasarkan SNI ISO 14001. Adapun kurikulum pelatihan ini adalah sebagai berikut. Tujuan pelatihan adalah meningkatkan pemahaman peserta. 1. Persyaratan ISO 14001 dan panduan pelaksanaan ISO 14004. 2. Strategi implementasi dan dokumentasi sistem manajemen lingkungan. Sifat pelatihan. Pelatihan merupakan terstruktur, di mana terdapat evaluasi terhadap pemahaman peserta. Instrumen evaluasi dapat berupa kuis, praktik melengkapi tugas dan esai. Pelatihan ini adalah pelatihan terstruktur. Durasi pelatihan adalah 8 jam tidak termasuk evaluasi. Sumber referensi diadaptasi dari ISO 14001, merupakan persyaratan dengan panduan pelaksanaan. ISO 14004 merupakan panduan umum pelaksanaan. Presentasi training ini merupakan salah satu bahan ajar yang diadopsi dari standar. Evaluasi pelatihan mencakup evaluasi pemahaman peserta yang dapat berupa kuis atau dengan tugas terstruktur. Definisi operasional dirangkum dari ISO 14001 pada bagian 3, istilah dan definisi. Definisi operasional. Definisi dari sistem manajemen lingkungan yaitu bagian dari sistem manajemen yang digunakan untuk mengelola aspek lingkungan, memenuhi kepatuhan peraturan, menangani risiko dan peluang. Definisi dari lingkungan. Lingkungan, yaitu didefinisikan sebagai keadaan sekeliling, di mana suatu organisasi beroperasi, termasuk udara, air, tanah, sumber daya alam, flora, fauna, manusia, dan hubungan di antara mereka. Aspek lingkungan didefinisikan sebagai unsur kegiatan atau produk atau jasa dari organisasi yang berinteraksi atau dapat berinteraksi dengan lingkungan. Catatan pertama, suatu aspek lingkungan dapat menyebabkan dampak lingkungan. Suatu aspek lingkungan penting adalah aspek lingkungan yang memiliki atau dapat memiliki satu atau lebih dampak lingkungan penting. Catatan kedua, aspek lingkungan penting ditentukan oleh organisasi dengan menggunakan satu atau lebih kriteria. Dampak lingkungan didefinisikan sebagai perubahan pada lingkungan, baik yang merugikan atau menguntungkan, keseluruhan atau sebagian, disebabkan oleh aspek lingkungan suatu organisasi. Pencegahan pencemaran didefinisikan sebagai penggunaan proses, praktik, teknik, bahan, produk, jasa atau energi untuk menghindari, mengurangi atau mengendalikan, baik secara terpisah atau kombinasi, terhadap pembentukan, emisi, atau buangan setiap jenis pencemar atau limbah, agar dapat mengurangi dampak lingkungan yang merugikan. Kewajiban penaatan persyaratan hukum dan persyaratan lainnya didefinisikan sebagai persyaratan hukum yang harus ditaati oleh suatu organisasi dan persyaratan lain yang harus atau dipilih oleh suatu organisasi untuk ditaati. Daur hidup didefinisikan sebagai tahapan dalam sistem produk atau jasa yang berurutan dan saling terkait, mulai dari pengadaan atau pembuatan bahan baku dari sumber daya alam sampai dengan pembuangan akhir. Persyaratan ISO 14001, edisi ketiga, yang terbit di 15 September 2015. Persyaratan tersebut telah diadopsi oleh BSN yang diterbitkan di tahun 2016. Adapun isi dari persyaratan ISO 14001 terdiri dari bagian 1 yang merupakan lingkup, bagian 2 yang merupakan acuan normatif, bagian 3 yang memuat istilah dan definisi,
bagian 1, 2, dan 3 bukan persyaratan dari sistem manajemen lingkungan. Sedangkan, persyaratan wajib atau kontraktual yang harus dipenuhi oleh perusahaan adalah persyaratan 4, 5, 6, 7, 8, 9, serta 10. Pasal 4 memuat persyaratan konteks organisasi. Di dalamnya terdapat subpasal, antara lain 4.1, memahami organisasi dan konteksnya. 4.2, memahami kebutuhan dan harapan pihak berkepentingan. 4.3, menentukan lingkup sistem manajemen lingkungan. 4.4, sistem manajemen lingkungan. Pasal 5 memuat persyaratan kepemimpinan. Di dalamnya terdapat subpasal, antara lain 5.1, kepemimpinan dan komitmen. 5.2, kebijakan lingkungan. 5.3, peran, tanggung jawab dan kewenangan organisasi. Pasal 6 memuat persyaratan perencanaan. Di dalamnya terdapat subpasal, antara lain 6.1, tindakan yang ditujukan pada risiko dan peluang. 6.2, sasaran lingkungan dan perencanaan untuk mencapai sasaran. Pasal 7 memuat persyaratan mengenai support atau dukungan. Di dalamnya terdapat subpasal, antara lain 7.1, sumber daya. 7.2, kompetensi. 7.3, kepedulian. 7.4, komunikasi. 7.5, informasi terdokumentasi. Pasal 8 memuat persyaratan mengenai operasional. Di dalamnya terdapat subpasal, antara lain 8.1, perencanaan dan pengendalian operasional. 8.2, kesiagaan dan tanggap darurat. Pasal 9 memuat persyaratan mengenai evaluasi kinerja. Di dalamnya terdapat subpasal, antara lain 9.1, pemantauan, pengukuran, analisis dan evaluasi. 9.2, audit internal. 9.3, tinjauan manajemen. Pasal 10 memuat persyaratan mengenai perbaikan. Di dalamnya terdapat subpasal, antara lain 10.1, umum. 10.2, ketidaksesuaian dan tindakan korektif. 10.3, perbaikan berkelanjutan. Persyaratan 4.1 mengenai memahami organisasi dan konteksnya. Perusahaan menentukan isu internal eksternal yang relevan dengan tujuan dan yang dapat berpengaruh pada kemampuan untuk mencapai hasil yang diharapkan dari sistem manajemen lingkungan. Isu tersebut mencakup kondisi lingkungan yang terpengaruh oleh atau mampu mempengaruhi organisasi. Memahami konteks adalah penting karena organisasi tidak beroperasi terisolasi tetapi dipengaruhi oleh isu eksternal dan internal seperti ketersediaan sumber daya dan keterlibatan karyawannya. Konteks organisasi dapat mencakup kompleksitas, struktur, kegiatan organisasi dan lokasi geografis dari unit fungsi baik seluruh organisasi maupun di tingkat lokal. Pertimbangan isu eksternal dapat termasuk politik, ekonomi, keuangan, persaingan, manajemen rantai pasok,
sosial, budaya, pasar dan permintaan publik, teknologi, legislasi. Pertimbangan isu internal dapat termasuk struktur dan tata kelola organisasi, penaatan peraturan, kebijakan, sasaran dan strategi, kapasitas dan kemampuan, sistem informasi, hubungan persepsi dan nilai dengan pihak berkepentingan internal, sistem manajemen dan standar, gaya dan budaya organisasi, serta kontrak. Hasil dari efektivitas pemahaman organisasi konteksnya dapat membantu organisasi dalam menetapkan lingkup sistem manajemen lingkungannya, menentukan risiko dan peluang yang perlu ditangani, mengembangkan atau meningkatkan kebijakan lingkungan, menetapkan sasaran lingkungan, menentukan efektivitas pendekatan untuk memenuhi kewajiban penaatan. Persyaratan 4.3 mengenai memahami kebutuhan dan harapan pihak berkepentingan. Perusahaan harus menentukan pihak berkepentingan yang relevan dengan sistem manajemen lingkungan. Kebutuhan dan harapan atau persyaratan yang relevan dari pihak berkepentingan. Kebutuhan dan harapan yang relevan dari pihak berkepentingan menjadi kewajiban penaatan bagi perusahaan. Pihak berkepentingan dapat berasal dari internal atau eksternal perusahaan. Pihak berkepentingan dapat berubah dari waktu ke waktu dan dapat bergantung pada sektor atau industri atau lokasi geografis di mana perusahaan beroperasi. Contoh pihak berkepentingan dan kebutuhan serta harapan dimuat dalam panduan berikut. Investor, ter-SM, tetangga atau komunitas, pekerja, anggota organisasi industri, regulator atau lembaga perundang-undangan. Persyaratan 4.3 mengenai penentuan ruang lingkup sistem manajemen lingkungan. Isi persyaratan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. Perusahaan menentukan batasan dan pemberlakuan sistem manajemen lingkungannya. Dalam penentuan ruang lingkup, perlu pertimbangan antara lain isu internal dan eksternal yang dimaksud pada persyaratan 4.1. Kewajiban penaatan yang dimaksud pada persyaratan 4.2. Unit, fungsi dan batasan fisik perusahaan. Kegiatan, produk atau jasa yang dijalankan perusahaan. Kewenangan dan kemampuan perusahaan untuk melakukan pengendalian dan memberikan pengaruh. Lingkup tersebut dipelihara sebagai informasi terdokumentasi dan tersedia untuk pihak berkepentingan. Artinya, ruang lingkup didokumentasikan sebagai informasi terdokumentasi dalam sistem manajemen lingkungan, misalnya manual, prosedur, atau dokumentasi yang lain. Contoh implementasi dalam aktivitas rutin dapat dijelaskan dalam ilustrasi berikut. Isu internal dan eksternal, misalnya isu pengurangan atau ekspansi proses. Dinamika peraturan persyaratan lain yang relevan dengan lingkungan. Unit, fungsi dan batasan fisik perusahaan dapat diambil contoh dari cakupan UKA LUPL
batas denah perusahaan dari sisi selatan, utara, timur, barat. Mesin utama produksi dan utility. Jenis dan ragam produk atau jasa yang dihasilkan oleh perusahaan. Batasan kemampuan perusahaan dalam mengendalikan sistem manajemen lingkungan, misalnya, apakah perusahaan sebagai penyewa di kawasan industri yang harus mematuhi aturan yang diperlakukan? Atau, misalnya, apakah perusahaan menyewakan sebagian lahan yang dimiliki, sehingga terdapat keterbatasan untuk mengendalikan secara penuh perusahaan lain yang menyewa tersebut? Persyaratan 4.4 mengenai sistem manajemen lingkungan. Perusahaan menetapkan, menerapkan, memelihara dan memperbaiki sistem manajemen lingkungan secara berkelanjutan, termasuk proses dan interaksinya yang diperlukan sesuai dengan persyaratan standar. Juga, mempertimbangkan pengetahuan yang diperoleh pada 4.1 dan 4.2 ketika menetapkan dan memelihara sistem manajemen lingkungan. Sistem manajemen lingkungan merupakan bagian sistem manajemen yang digunakan untuk mengelola aspek lingkungan, memenuhi kewajiban penaatan, dan menangani risiko dan peluang. Model sistem manajemen lingkungan dapat merujuk pada pendekatan PDCA. PDCA adalah proses terus-menerus, berulang yang memungkinkan organisasi untuk menetapkan, menerapkan dan memelihara kebijakan lingkungannya, dan perbaikan secara berkelanjutan sistem manajemen lingkungannya untuk meningkatkan kinerja lingkungan. Persyaratan 5.1 mengenai kepemimpinan dan komitmen. Manajemen puncak memperagakan kepemimpinan dan komitmen terhadap sistem manajemen lingkungan dengan poin A. Mengambil akuntabilitas atas keefektifan sistem manajemen lingkungan. Poin B. Memastikan kebijakan dan sasaran lingkungan ditetapkan dan selaras dengan konteks dan arahan strategis perusahaan. Poin C. Memastikan integrasi persyaratan sistem manajemen lingkungan ke alam proses bisnis perusahaan. Poin D. Memastikan sumber daya yang diperlukan untuk sistem manajemen lingkungan tersedia. Poin E. Melakukan komunikasi mengenai pentingnya manajemen lingkungan yang efektif dan kesesuaian terhadap persyaratan sistem manajemen lingkungan. Poin F. Memastikan sistem manajemen lingkungan mencapai hasil yang diharapkan. Poin G. Mengarahkan dan mendukung personil untuk berkontribusi pada keefektifan sistem manajemen lingkungan. Poin H. Mempromosikan perbaikan berkelanjutan. Poin I. Mendukung peran manajemen yang relevan untuk memperagakan kepemimpinan dalam bidang tanggung jawabnya. Contoh pelaksanaan ketentuan tersebut diulas dalam ISO 14004. Top manajemen menetapkan visi, misi, nilai, mempertimbangkan konteksnya, harapan dan kebutuhan pihak berkepentingan dan sasaran bisnis. Hal ini dapat dituangkan dalam rencana strategis perusahaan. Komitmen top manajemen, akuntabilitas dan kepemimpinan merupakan hal yang penting untuk penerapan sistem manajemen lingkungan yang sukses dan efektif, termasuk kemampuan untuk mencapai hasil yang diharapkan. Untuk itu, sebaiknya akuntabilitas berada di top manajemen
demi efektivitas sistem manajemen lingkungan dan demi memastikan tercapainya hasil yang diharapkan. Komitmen berarti disediakannya sumber daya fisik dan keuangan, dan juga arahan. Mengintegrasikan sistem manajemen lingkungan ke dalam proses bisnis. Hal ini dapat meningkatkan kemampuan untuk mengoperasikan secara lebih efektif dan efisien dengan cara berbagi proses dan sumber daya. Memberikan peningkatan nilai dengan cara lebih menyatu dengan proses operasi. Persyaratan 5.2 mengenai kebijakan lingkungan. Top manajemen menetapkan, menerapkan dan memelihara kebijakan lingkungan dalam lingkup sistem manajemen lingkungan yang telah ditetapkan. Poin A, sesuai dengan tujuan dan konteks perusahaan, termasuk sifat, skala, dan dampak lingkungan dari kegiatan, produk atau jasa dari perusahaan. Poin B, menyediakan kerangka kerja untuk menetapkan sasaran lingkungan. Poin C, mencakup komitmen untuk perlindungan lingkungan, termasuk pencegahan pencemaran dan komitmen lainnya yang relevan dengan konteks organisasi. Poin D, mencakup komitmen untuk memenuhi kewajiban penaatan. Poin E, mencakup komitmen untuk perbaikan berkelanjutan dari sistem manajemen lingkungan untuk meningkatkan kinerja lingkungan. Kebijakan lingkungan yang ditetapkan tersebut harus dipelihara sebagai informasi terdokumentasi, dikomunikasikan dalam organisasi, tersedia untuk pihak berkepentingan. Persyaratan 5.3 mengenai peran, tanggung jawab dan kewenangan organisasi. Top manajemen memastikan bahwa tanggung jawab dan kewenangan untuk peran yang relevan telah ditetapkan dan dikomunikasikan di dalam organisasi. Top manajemen menetapkan tanggung jawab dan kewenangan untuk poin A, memastikan bahwa sistem manajemen lingkungan memenuhi persyaratan standar ini. Poin B, melaporkan kinerja sistem manajemen lingkungan, termasuk kinerja lingkungan, kepada top manajemen. Di dalam ISO 14004, pada bagian 5.3, menjelaskan, top manajemen sebaiknya menugaskan satu atau lebih wakil atau fungsi dengan kewenangan, kepedulian, kompetensi dan sumber daya yang cukup untuk poin A, memastikan penetapan, penerapan dan pemeliharaan sistem manajemen lingkungan pada semua tingkatan penerapan di organisasi. Poin B, melaporkan kembali ke top manajemen tentang sistem manajemen lingkungan, termasuk kinerja lingkungan dan peluang perbaikannya. Top manajemen sebaiknya memastikan tanggung jawab dan kewenangan dari personil yang bekerja di bawah kendali organisasi dan yang pekerjaannya mempengaruhi sistem manajemen lingkungan, ditentukan dan dikomunikasikan di dalam organisasi untuk memastikan penerapan sistem manajemen lingkungan efektif.
Persyaratan 6.1 mengenai tindakan yang ditujukan pada risiko dan peluang. Organisasi menetapkan, menerapkan, dan memelihara proses yang dibutuhkan untuk memenuhi persyaratan 6.1.1 sampai 6.1.4. Ketika merencanakan sistem manajemen lingkungan, organisasi mempertimbangkan. Poin A, isu yang dimaksud pada pasal 4.1. Poin B, persyaratan yang dimaksud pada pasal 4.2. Poin C, lingkup sistem manajemen lingkungan. Dan menentukan risiko dan peluang yang terkait dengan aspek lingkungan atau lihat pada pasal 6.1.2, kewajiban penaatan, atau lihat dalam pasal 6.1.3, dan isu serta persyaratan lain yang diidentifikasi pada pasal 4.1 dan 4.2 yang perlu ditangani untuk memberikan jaminan bahwa sistem manajemen lingkungan dapat mencapai hasil yang diharapkan, mencegah atau mengurangi pengaruh yang tidak diharapkan, termasuk potensi kondisi lingkungan eksternal yang mempengaruhi organisasi, serta mencapai perbaikan berkelanjutan. Di dalam lingkup sistem manajemen lingkungan, organisasi menentukan potensi situasi darurat, termasuk yang menimbulkan dampak lingkungan. Organisasi memelihara informasi terdokumentasi dari risiko dan peluang yang perlu ditangani. Proses yang diperlukan dalam pasal 6.1.1 sampai pasal 6.1.4 sejauh yang diperlukan untuk memperoleh keyakinan bahwa proses tersebut dilaksanakan seperti yang telah direncanakan. Dalam ISO 14004 disampaikan, ada 3 sumber risiko dan peluang yang perlu ditangani dalam rangka memberikan jaminan sistem manajemen lingkungan dapat mencapai hasil yang diharapkan, mencegah atau mengurangi pengaruh yang tidak diinginkan, serta mencapai perbaikan berkelanjutan. A. Aspek lingkungan atau lihat 6.1.2. B. Kewajiban penaatan atau lihat 6.1.3. C. Isu dan persyaratan lain yang diidentifikasi dalam 4.1 dan 4.2. Organisasi memiliki kebebasan untuk memilih pendekatan ketika menentukan risiko dan peluang yang perlu ditangani. Sebagai contoh, organisasi dapat secara alternatif menentukan aspek lingkungan, kewajiban penaatan, isu dan persyaratan lainnya, serta kemudian menentukan masing-masing risiko dan peluang terkait yang perlu ditangani, atau mengintegrasikan penentuan risiko dan peluang yang perlu ditangani dalam penentuan aspek lingkungan penting, dan menerapkan pendekatan yang sama dengan sumber lainnya dari risiko dan peluang yang perlu ditangani, atau mengikuti pendekatan alternatif, yaitu 2 atau lebih sumber risiko dan peluang yang perlu ditangani dipertimbangkan untuk dikombinasikan. Organisasi dapat menggunakan proses bisnis untuk menentukan risiko dan peluang yang perlu ditangani. Persyaratan 6.1.2 mengenai aspek lingkungan. Aspek lingkungan didefinisikan sebagai unsur kegiatan atau produk atau jasa organisasi yang berinteraksi atau dapat berinteraksi dengan lingkungan. Dalam persyaratan ini, organisasi menentukan aspek lingkungan dari kegiatan, produk, dan jasanya yang dapat dikendalikan dan dipengaruhi oleh organisasi, serta dampak lingkungan terkait dengan mempertimbangkan perspektif daur hidup.
Ketika menentukan aspek lingkungan, organisasi memperhitungkan a. Perubahan kegiatan, produk dan jasa, termasuk pengembangan baru atau yang sudah direncanakan, serta kegiatan, produk, dan jasa baru, atau yang dimodifikasi. B. Kondisi abnormal dan situasi darurat yang dapat terjadi. Organisasi menentukan aspek lingkungan yang mempunyai atau dapat mempunyai dampak lingkungan penting, yaitu aspek lingkungan penting, dengan menggunakan kriteria yang telah ditetapkan. Organisasi melakukan komunikasi aspek lingkungan penting kepada berbagai tingkatan dan fungsi organisasi bila sesuai. Organisasi memelihara informasi terdokumentasi dari aspek lingkungan dan dampak lingkungan terkait, kriteria yang digunakan untuk menentukan aspek lingkungan penting organisasi, aspek lingkungan penting. Persyaratan 6.1.3 mengenai kewajiban penaatan. Dalam pasal ini, perusahaan harus a. menentukan dan memiliki akses kepada kewajiban penaatan yang terkait dengan aspek lingkungannya. B. Menentukan bagaimana kewajiban penaatan tersebut dapat diterapkan di organisasi. C. Memperhitungkan kewajiban penaatan pada saat menetapkan, menerapkan, memelihara, dan memperbaiki secara berkelanjutan sistem manajemen lingkungannya. Organisasi harus memelihara informasi terdokumentasi akan kewajiban penaatannya. Persyaratan 6.1.4 mengenai tindakan perencanaan. Organisasi merencanakan a. Melaksanakan tindakan untuk menangani 1. Aspek lingkungan penting. 2. Kewajiban penaatan. 3. Risiko dan peluang yang telah diidentifikasi pada 6.1.1. B. Bagaimana untuk 1. Mengintegrasikan dan menerapkan tindakan pada proses sistem manajemen lingkungannya, atau dapat dilihat pada pasal 6.2, pasal 7, pasal 8, dan pasal 9.1, atau proses bisnis lainnya. Dua, mengevaluasi keefektifan dari tindakannya, atau lihat di pasal 9.1. Ketika merencanakan tindakan tersebut, organisasi mempertimbangkan pilihan teknologi dan keuangan, serta persyaratan bisnis dan operasional. Persyaratan 6.2.1 mengenai sasaran lingkungan. Organisasi menetapkan sasaran lingkungan pada fungsi dan tingkatan yang relevan dengan memperhitungkan aspek lingkungan penting dan kewajiban penaatan yang terkait, serta mempertimbangkan risiko dan peluang. Sasaran lingkungan tersebut harus a. konsisten dengan kebijakan lingkungan. B. Terukur jika dapat dilakukan. C. Dipantau. D. Dikomunikasikan. E. Dimutakhirkan jika sesuai. Organisasi memelihara informasi terdokumentasi dari sasaran lingkungan. Artinya, sasaran lingkungan tersebut
didokumentasikan di dalam sistem manajemen lingkungan. Persyaratan 6.2.2 mengenai tindakan perencanaan untuk mencapai sasaran lingkungan. Saat merencanakan bagaimana untuk mencapai sasaran lingkungan, organisasi harus menentukan A. Apa yang akan dikerjakan, B. Sumber daya apa yang akan diperlukan, C. Siapa yang akan bertanggung jawab, D. Kapan akan diselesaikan. E. Bagaimana hasilnya akan dievaluasi, termasuk indikator, untuk memantau kemajuan ke arah pencapaian sasaran lingkungan organisasi yang terukur, atau lihat kembali pada pasal 9.1.1. Organisasi mempertimbangkan bagaimana tindakan untuk mencapai sasaran lingkungannya dapat diintegrasikan ke dalam proses bisnis. Persyaratan 7.1 mengenai sumber daya. Organisasi harus menentukan dan menyediakan sumber daya yang diperlukan untuk menetapkan, menerapkan, memelihara dan memperbaiki sistem manajemen lingkungan secara berkelanjutan. Pertimbangan dalam menentukan sumber daya yang diperlukan antara lain infrastruktur, sumber daya eksternal yang tersedia, sistem informasi, kompetensi, teknologi, keuangan, sumber daya manusia dan sumber daya spesifik lainnya untuk kegiatan, produk dan jasa. Persyaratan 7.2 mengenai kompetensi. Organisasi harus A. Menentukan kompetensi yang dibutuhkan bagi personil yang melaksanakan pekerjaan di bawah kendali organisasi yang dapat mempengaruhi kinerja lingkungan organisasi dan kemampuan untuk memenuhi kewajiban penaatan. B. Memastikan bahwa personil yang melaksanakan pekerjaan di bawah kendali organisasi kompeten berdasarkan pendidikan, pelatihan, atau pengalaman yang sesuai. C. Menentukan kebutuhan pelatihan yang terkait dengan aspek lingkungan dan sistem manajemen lingkungan. D. Jika dapat diberlakukan, melaksanakan tindakan untuk memperoleh kompetensi yang dibutuhkan dan mengevaluasi keefektifan dari tindakan yang dilakukan. Organisasi menyimpan informasi terdokumentasi yang sesuai sebagai bukti kompetensi. Pengetahuan, pemahaman, keterampilan, atau kemampuan memungkinkan individu untuk mendapatkan kompetensi yang diperlukan berkaitan dengan kinerja lingkungan. Personil mencakup karyawan organisasi sendiri, juga personil lainnya yang bekerja di bawah kendali organisasi, seperti penyedia eksternal. Mungkin, sebagian organisasi tidak memiliki akses ke semua kompetensi tersebut, dan mereka mungkin memperoleh kompetensi melalui penyedia jasa untuk memastikan kinerja lingkungan dan capaian hasil yang diharapkan dari sistem manajemen lingkungan. Berikut contoh kebutuhan kompetensi dari area fungsi, peran, kebutuhan kompetensi, cara memperolehnya, antara lain, teknologi lingkungan, operasi lingkungan, sistem manajemen lingkungan.
Persyaratan 7.3 mengenai kepedulian. Organisasi memastikan personil yang melaksanakan pekerjaan di bawah kendali peduli terhadap A. Kebijakan lingkungan, B. Aspek lingkungan penting dan dampak lingkungan terkait yang berhubungan dengan pekerjaan mereka. Dampak lingkungan dapat bersifat aktual atau potensial. C. Kontribusinya terhadap keefektifan sistem manajemen lingkungan, termasuk manfaat dari peningkatan kinerja lingkungan. D. Implikasi, bila ketidaksesuaian dengan persyaratan sistem manajemen lingkungan, termasuk tidak memenuhi kewajiban penaatan organisasi. Contoh metode untuk meningkatkan kepedulian dapat termasuk komunikasi internal, tanda visual dan spanduk, kampanye, pelatihan atau pendidikan, dan mentoring. Persyaratan 7.4 mengenai komunikasi. Organisasi menetapkan, menerapkan dan memelihara proses yang diperlukan untuk komunikasi internal dan eksternal yang relevan dengan sistem manajemen lingkungan, termasuk A. Apa yang akan dikomunikasikan, B. Kapan berkomunikasi, C. Dengan siapa berkomunikasi, D. Bagaimana berkomunikasi. Ketika menetapkan proses komunikasinya, organisasi harus memperhitungkan kewajiban penaatannya, memastikan informasi lingkungan yang dikomunikasikan konsisten dengan informasi yang dihasilkan di dalam sistem manajemen lingkungan dan dapat diandalkan. Organisasi menanggapi komunikasi yang relevan pada sistem manajemen lingkungannya. Organisasi menyimpan informasi terdokumentasi sebagai bukti dari komunikasinya, jika sesuai. 7.4.2 Komunikasi internal. Organisasi harus A. Melakukan komunikasi secara internal tentang informasi yang relevan dengan sistem manajemen lingkungan di antara berbagai tingkat dan fungsi organisasi, termasuk perubahan pada sistem manajemen lingkungan, jika sesuai. B. Memastikan proses komunikasinya yang memungkinkan personil yang melaksanakan pekerjaan di bawah kendali organisasi untuk berkontribusi terhadap perbaikan berkelanjutan. 7.4.3 Komunikasi eksternal. Organisasi harus melakukan komunikasi secara eksternal tentang informasi yang relevan dengan sistem manajemen lingkungan, sebagaimana ditetapkan oleh proses komunikasi organisasi dan yang disyaratkan oleh kewajiban penaatan organisasi. Persyaratan 7.5 mengenai informasi terdokumentasi. Sistem manajemen lingkungan organisasi mencakup A. Informasi terdokumentasi yang disyaratkan oleh standar ini, B. Informasi terdokumentasi yang ditentukan oleh organisasi sebagaimana yang diperlukan untuk keefektifan sistem manajemen lingkungan. Catatan: keluasan informasi terdokumentasi untuk sistem manajemen lingkungan dapat berbeda dari satu organisasi dengan organisasi lainnya, karena ukuran dan jenis kegiatan, proses, produk dan jasa dari organisasi, kebutuhan untuk memperagakan pemenuhan terhadap kewajiban penaatan, kompleksitas proses dan interaksinya, kompetensi personil yang bekerja di bawah kendali organisasi. 7.5.2 Pembuatan dan pemutakhiran. Ketika membuat dan memutakhirkan informasi terdokumentasi, organisasi memastikan kesesuaian A. Identifikasi dan deskripsi, misalnya, judul, tanggal, penulis, atau nomor acuan. B. Format, misalnya, bahasa, versi piranti lunak, grafik, dan media, misalnya, kertas,
atau elektronik. C. Tinjauan dan persetujuan untuk kecukupan dan kesesuaian. 7.5.3. Pengendalian informasi terdokumentasi. Informasi terdokumentasi yang disyaratkan oleh sistem manajemen lingkungan, dan standar ini harus dikendalikan untuk memastikan a. Ketersediaan dan kesesuaian untuk digunakan, kapan dan di mana jika diperlukan. B. Terlindungi, misalnya dari hilangnya kerahasiaan, penggunaan yang tidak tepat, atau hilangnya integritas. Untuk mengendalikan informasi terdokumentasi, organisasi menangani kegiatan berikut jika dapat diberlakukan: distribusi, akses, perolehan kembali dan penggunaan, penyimpanan dan pemeliharaan, termasuk menjaga untuk tetap mudah dibaca. Pengendalian perubahan, misalnya pengendalian versi, retensi dan penempatan. Informasi terdokumentasi yang berasal dari eksternal yang ditentukan oleh organisasi untuk keperluan perencanaan dan operasi dari sistem manajemen lingkungan harus diidentifikasi jika sesuai dan dikendalikan. Persyaratan 8.1 mengenai perencanaan dan pengendalian operasional. Organisasi menetapkan, menerapkan, mengendalikan dan memelihara proses yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan sistem manajemen lingkungan dan untuk menerapkan tindakan yang ditetapkan dalam pasal 6.1 dan 6.2 dengan menetapkan kriteria operasi untuk proses, menerapkan pengendalian proses menurut kriteria operasi. Catatan, pengendalian dapat mencakup pengendalian teknik dan prosedur. Pengendalian dapat diterapkan mengikuti suatu hierarki, misalnya eliminasi, substitusi, administratif, dan dapat digunakan secara sendiri-sendiri atau kombinasi di antaranya. Organisasi mengendalikan perubahan yang direncanakan dan meninjau konsekuensi dari perubahan yang tidak diinginkan, melaksanakan tindakan untuk mitigasi setiap pengaruh yang merugikan, jika diperlukan. Organisasi memastikan proses yang dialihkan keluar, telah dikendalikan, atau dipengaruhi. Jenis dan keluasan pengendalian, atau pengaruh yang diterapkan pada proses, harus ditetapkan dalam sistem manajemen lingkungan, konsisten dengan perspektif daur hidup. Organisasi harus a. menetapkan pengendalian, jika sesuai, untuk memastikan bahwa persyaratan lingkungan dimasukkan dalam proses desain dan pengembangan untuk produk atau jasa, dengan mempertimbangkan masing-masing tahap daur hidup. B. Menentukan persyaratan lingkungan organisasi untuk pengadaan produk dan jasa, jika sesuai. C. Melakukan komunikasi persyaratan lingkungan organisasi yang relevan kepada penyedia eksternal, termasuk kontraktor. D. Mempertimbangkan keperluan untuk menyediakan informasi tentang dampak lingkungan penting yang berkaitan dengan transportasi atau pengiriman, penggunaan, pengolahan akhir dan pembuangan akhir dari produk dan jasanya. Organisasi memelihara informasi terdokumentasi sejauh yang diperlukan untuk memperoleh keyakinan bahwa proses telah dilaksanakan seperti yang direncanakan. Persyaratan 8.2 mengenai kesiagaan dan tanggap darurat.
organisasi menetapkan, menerapkan, memelihara proses yang diperlukan untuk siaga dan tanggap terhadap potensi situasi darurat yang teridentifikasi pada pasal 6.1.1. Organisasi harus a. bersiaga untuk tanggap dengan tindakan yang terencana untuk mencegah atau mitigasi dampak lingkungan yang merugikan dari situasi darurat. B. tanggap terhadap situasi darurat aktual. C. melaksanakan tindakan untuk mencegah atau mitigasi konsekuensi dari situasi darurat sesuai dengan besaran kedaruratan dan potensi dampak lingkungan. D. menguji secara periodik tindakan tanggap darurat yang telah direncanakan sejauh yang dapat dilakukan. E. meninjau dan merevisi secara periodik proses dan tindakan tanggap darurat yang telah direncanakan, khususnya setelah terjadi situasi darurat atau setelah dilakukan pengujian. F. menyediakan informasi yang relevan dan pelatihan yang terkait dengan kesiagaan dan tanggap darurat, jika sesuai, kepada pihak berkepentingan, termasuk personil yang bekerja di bawah kendali organisasi. Organisasi memelihara informasi terdokumentasi sejauh yang diperlukan untuk memperoleh keyakinan bahwa proses tersebut telah dilaksanakan sebagaimana yang telah direncanakan.